Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya bisa ketemu lagi di Mapel PMKR ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini ya, silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, Prof. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Oke, terima kasih ketua kelas. Semoga kita selalu diberikan kelancaran ya pada saat pembelajaran sampai dengan selesai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Oke. Nanti sebelum masuk pembelajaran, silahkan untuk mengisi presensi atau kehadiran ya. Jadi pada hari ini semoga kalian nanti bisa masuk kehadiran dengan full, tidak ada yang sakit. Silakan diisi presensi online-nya di smartphone masing-masing ya. Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua ya. Tidak ada yang sakit ya. Jaga kondisi badan karena sekarang cuacanya sedang kurang fit ya. Jadi kadang bisa hujan tiba-tiba, kadang panasnya juga sangat panas gitu. Oke, sudah selesai. Kita langsung saja masuk ke pembelajaran. Ini adalah pembelajaran dari materi kemarin melanjutkan. Kita kemarin sudah melihat bahwa apa itu sistem pendingin, kita melanjutkan nanti tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama ya, yaitu kita bisa mengetahui atau memahami komponen sistem pendingin ya. Yang kedua itu cara kerja sistem pendingin ya. Yang ketiga pemeriksaan komponen-komponen. Nanti banyak sekali komponen pada sistem pendingin ya. Yang keempat nanti kita diusahakan bisa mendiagnosis kerusakan yang terjadi pada sistem pendingin. Itu tujuan pembelajaran kita. Paham ya? Oke, langsung saja kita mulai. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik ya, yang bisa kalian jawab. Coba yang pertama, tahukah Anda apa fungsi sistem pendingin? Coba siapa yang bisa? Ya, Mas Teddy. Menstabilkan tekanan di mesin. Menstabilkan Tekanan di mesin. tekanan di mesin. Oke, tepuk tangan untuk Mas Teddy. Ya. Ada jawaban lain? Mas Julio? Mengatur suhu mesin agar selalu terjaga. Oke, tepuk tangan untuk Mas Julio. Ya. Jawabannya banyak. Ya. Nanti kita akan simpulkan pada pembelajaran hari ini. Apa itu fungsi dari sistem pendingin? Yang kedua, coba Anda sebutkan salah satu contoh dari sistem pendingin. Salah satu komponen dari sistem pendingin tersebut. Coba ya siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, Mas Arik. Radiator, Pak. Radiator, siapa lagi? Mas. Reservoir? Reservoir tank, Mas Noval. Terus? Upper hose. Upper hose, ada lagi? Radiator cup. Radiator cup. Lower hose. Lower hose. Bypass valve. Bypass tadi? Siapa? Termostat. Satu lagi ada? Water pump. Water pump. Ada lagi? Ya, banyak sekali ya. Luar biasa ya. Berarti pembelajaran kita pada kemarin ini sudah ada yang masuk. Komponen sudah dan fungsi sudah. Nah, bagaimana pemeriksaan pada sistem pendingin? Mari kita lakukan penjabaran di bawah ini. Ya. Tadi kalian sudah menyebutkan bagian-bagiannya ya. Ada radiator, ada reservoir tank, ada radiator cup. Apa radiator cup? Tutup radiator. Nah, di tutup radiator ada berapa valve? Ada 2 valve. Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ada 2 valve? Ya, Mas. Yang satu relay valve dan vacuum valve. Relay valve dan Vacuum. vacuum valve. Tepuk tangan untuk Mas Suja. Iya. Ya. Sudah terjawab. Itu ada 2 valve ya. Katup pembebas atau relay valve dan katup vakum ya. Terus yang keempat di sini, nomor 4 di sini ya. Ini visualisasinya.
itu ada cooling fan atau kipas pendingin ya. Terus nomor 5 di sini ada nomor 5 ya. Water pump ya atau pompa. Yang keenam di sini ada termostat ya. Jadi itu komponen-komponen sistem pendingin yang tadi kalian sebutkan. Nah, kesimpulan ini bahwa fungsi dari sistem pendingin adalah untuk mengatur agar suhu mesin selalu terjaga pada suhu kerjanya. Berapa suhu kerja mesin? Berapa? 80 sampai dengan 90 derajat Celcius. Itu ya. Ya, jadi kalau mesin dalam kondisi dingin, dia harus cepat panas. Kalau mesin dalam kondisi panas, dia harus dingin. Loh, kenapa seperti itu? Karena suhu kerja mesin adalah 80 derajat sampai dengan 90 derajat. Jangan melebihi ataupun kurang. Gitu ya. Jadi, fungsi dari sistem pendingin tersebut adalah menstabilkan dari kondisi kerja mesin. Ya. Selanjutnya, ini adalah sirkulasi air pendingin di dalam mesin ya. Nah, sirkulasi ini ada dua bentuk, tergantung dari termostat. Bapak sudah bawakan, ini ada termostat, bisa dibagi Mas? Ya, ada termostat. Oke, ya. Ya, termostat ini ya bekerja pada dua kondisi, ya. Ketika suhunya itu panas dan ketika suhunya dingin. Ketika pembukaan katup berarti dia itu suhunya belum membuka, berarti itu masih rendah suhunya. Tapi kalau sudah di atas 85 derajat atau 95, dia akan membuka. Ya, berarti pada saat kondisi dingin dan pada saat kondisi panas. Selanjutnya, ini ada pemeriksaan pompa air atau water pump. Periksanya seperti apa? Yaitu periksa bahwa bearing pompa tidak kasar atau bunyi. Ya, jadi ketika bunyi, berarti itu ada masalah. Ya, pada bearing atau laher ya. Pada bearing atau laher dari pompa tersebut. Terus yang kedua, periksa visual pompa dan puli. Pulinya juga. Ketika pompanya yang sebelah sini, ini yang sebelah sini adalah pompa. Ya, ini puli. Dan puli dan pompa diperiksa semua. Kemungkinan ada retak, ya. Kemungkinan ada pecah, nah itu akan membahayakan pada sistem pendingin. Jadi pemeriksaannya di situ. Ya, biasanya kalau kita starter bunyi ya berdecit atau bunyi kasar pada pompa itu ada gangguan di situ ya. Oke. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan dari komponen tutup radiator. Bagaimana cara pemeriksaannya? Nanti menggunakan alat namanya radiator cup tester, ya, radiator cup tester. Di sini pemeriksaannya pertama pemeriksaan visual tutup radiator. Tutup radiator kan ada karetnya itu ya. Nah, itu diperiksa. Dari tadi ada vacuum valve dan relay valve itu ya, diperiksa secara visual. Terus yang kedua, pemeriksaan dengan menggunakan alat, periksa bahwa relay valve terbuka pada 0,75 sampai 1,05 kg per cm persegi. Dengan kita menekan alat tersebut. Ya. Sudutnya 30 derajat Mas. Jadi ketika kamu menekan, nanti ke ataskan itu 30 derajat. Ya. Gitu. Dilihat dari manometer, ya, pas dia membuka pada angka berapa ya. Pompa, nah angkanya berapa yang keluar. Itu. Terus periksa pada tekanan di bawahnya. Ya, ini nanti vacuum valve-nya itu ya. Tidak ada penurunan tekanan. Ketika sudah dipompa, kamu lihat jarumnya, katup pembebasnya pada berapa, pada tekanan tinggi berapa, nanti dia itu akan turun dan turun berhentinya di mana. Ya. Jadi berhentinya di mana. Gitu. Itu nanti adalah pemeriksaan dari tutup radiator. Oke. Nah, kemudian kita juga periksa dari sistemnya. Sistem pendinginnya. Alirannya apakah ada
kebocoran di situ. Di komponen-komponen radiator yang tadi kalian sebutkan, ada tidak dari kebocoran sistem pendingin. Ya. Caranya gimana Pak? Caranya pasang radiator cup tester ya pada radiator, tekan hingga 0,6 sampai dengan 1 kg per cm persegi. Kita berikan tekanan pada radiator tersebut. Berikan tekanan, jarumnya sudah ke angka tersebut, lalu periksa apakah jarum bergerak turun. Ya, jarumnya bergerak turun enggak? Kalau jarum bergerak turun, berarti ada kebocoran di situ. Ada kebocoran di sistem pendingin. Terus ada enggak komponen-komponen yang menetes mengeluarkan air karena kebocoran tersebut? Diperiksa semuanya. Ya, itu ya. Periksa apakah ada kebocoran pada komponen-komponen sistem pendingin. Nah, jadi nanti itu diperiksa juga. Ya. Nah, kita tarik kesimpulan bahwa ketika di sini ada keuntungan dan kerugian sistem pendingin yang menggunakan air. Ya. Kemarin kan sudah ada beberapa macam sistem pendingin ya. Ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan udara. Udara dibagi dua lagi. Satu, alami dan tekan. Oke. Keuntungan sistem pendingin air. Nah, yang pertama, temperatur seluruh mesin lebih seragam sehingga kemungkinan distorsi kecil. Distorsi siapa Pak? Distorsi itu perubahan bentuk ya pada komponen sistem pendingin atau mesin bisa. Ketika panas overhead, mesin akan atau komponen mesin itu akan berubah bentuk, ya, atau memuai lah bahasanya seperti itu, muai. Terus ukuran kipas relatif lebih kecil sehingga tenaga yang diperlukan untuk memutar kipas itu lebih kecil. Ya. Terus 3, water jacket dan air dapat meredam getaran mesin. Jadi ketika di dalam itu ada water jacket dan air di dalam, ketika mesin bergetar itu bisa diredam ya getaran dari mesin tersebut. Yang keempat, kemungkinan overheating kecil. Overhead apa? Panas yang berlebih ya. Meskipun dalam kerja yang berat. Nomor 5, keuntungan yang kelima adalah jarak antar silinder dapat diperpendek sehingga mesin lebih ringan. Nah, itu salah satu keuntungan dari sistem pendingin air. Kerugiannya apa? Kerugiannya di sini bobot mesin lebih berat karena adanya penambahan air dan radiator. Jadi ada penambahan di situ. Beda dengan yang udara alami ya. Ya, terus waktu pemanasan lebih lama ya. Pemanasan mesin ketika titik 0 sampai dengan misalkan 80 derajat itu agak lebih lama. Ya. Karena di situ masih ada air yang bersirkulasi. Terus pada temperatur rendah diperlukan antifreeze. Kemungkinan terjadinya kebocoran air saat overheating. Jadi ketika mesin itu ada masalah overheating dan yang lainnya mesti salah satunya adalah. Nah, mesti ada kebocoran. Nah, kebocoran itu yang jadi kerugian. Bisa kebocoran airnya itu masuk ke dalam mesin, bisa juga keluar. Jadi nanti tinggal dihitung saja. Ketika cylinder head dan cylinder block itu ada celah, ya, terus air pendingin dari water jacket itu masuk ke dalam mesin, maka akan terjadi water hammer, ya, atau pukulan air. Di situ akan membuat rusak semuanya. Piston, connecting bisa rusak. Ya. Seharusnya yang dikompresi adalah bahan bakar dan udara, kita kompresinya air. Nah itu kan sangat bertekanannya lebih tinggi. Yang terakhir memerlukan kontrol yang rutin, ya perawatan berkala. Ya kita harus rajin ngecek. Jadi sistem pendingin, airnya dicek, tekanannya dicek. Nah itu ya. Oke, itu adalah materi kita pada hari ini, yaitu untuk memeriksa atau mendiagnosis kerusakan pada sistem pendingin. Sekarang mari kita bentuk kelompok ya menjadi 3 kelompok ya. Nanti dengan masing-masing kelompok ada 5 siswa ya. Saya Bapak akan jelaskan dulu role map-nya. Nanti pertama pembagian kelompok. Yang kedua nanti ada masalah yang saya tampilkan
pada video, terus kalian mendiagnosa apa saja yang rusak di situ. Terus kita langsung praktekkan kepada kendaraan, ya. Setelah itu evaluasi, ya. Kalian berdiskusi dengan teman, terus dipresentasikan. Begitu, paham? Paham. Monggo kita langsung bentuk kelompoknya. Silakan. Oke, saya bagikan dulu untuk LKPD-nya. Ya, kelompok 1 ini LKPD-nya. Ya, kelompok 2 sama kelompok 3. Oke. Langsung saja, ini video yang bisa ditampilkan, ya. Kalian simak video tersebut, ya. Apa gejalanya? Terus kita sebagai teknisi atau calon teknisi, kita harus bisa menyimpulkan penyebabnya apa. Jadi nanti kita langsung ke titik penyembuhan atau pengerjaan. Sudah selesai itu videonya, ya. Ayo kita rangkum dari penyebabnya. Oke, ada 3 ya dari gejala tersebut. Silahkan kalian cari penyebabnya sebagai calon teknisi, cari penyebab dari gejala-gejala yang ada. Waktunya adalah berapa? 15 menit. Silahkan untuk berdiskusi dengan kelompok. Oke, silakan kalau sudah selesai ya. Kelompok 1 ya, silakan Mas Arik untuk mempresentasikan dari di sini Mas, maju saja enggak Bapak ya, di maju. Monggo silakan Mas Arik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok saya, kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, silakan. Gejala yang terjadi. Oli tercampur dengan air pendingin. Kemungkinan penyebab terjadinya overheating. Terjadinya overheating bisa disebabkan oleh termostat tidak bekerja dengan baik sehingga ketika suhu mesin sudah mencapai 80-90 derajat, termostat tidak membuka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan duduk Mas. Oke, ya, tadi membahas tentang oli tercampur dengan air pendingin. Ya, jadi ada beberapa penyebabnya tadi ya. Ya, karena overheating atau ada kropos pada bagian blok silinder atau silinder head ya, atau dan radiator dan yang lainnya ya. Jadi tadi ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan penyebabnya adalah yang pertama tadi termostat tidak bisa membuka ya atau menutup terus. Berarti termostatnya rusak. Terus apa lagi? Kebocoran pada radiator. Berarti jadi saling bersinggungan itu ya. Dari kelompok 1, gejala kelompok 1 sama kelompok 2 dan kelompok 3 juga saling berhubungan, yaitu tentang komponen sistem pendingin yang mengalami kebocoran. Itulah tadi yang sudah dibahas kerugiannya. Apakah seperti itu di lapangan ya? Nanti kita akan langsung masuk observasi ya pada lapangan dari penyebab gejala yang ada ya. Silahkan nanti kamu mendiagnosis dari masalah kamu dan penyebabnya apa dan kemungkinannya apa tadi yang sudah dibicarakan ya. Langsung ke kendaraan masing-masing ya. Nanti Bapak akan membagikan ya job sheet-nya. Ini ada job sheet yang harus kalian isi ya sesuai dengan praktek di lapangan ya. Kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 3. Oke. Berpanduan pada job sheet dan buku reper manual ya. Nanti silakan kalian observasi langsung ke mobil atau engine stand juga bisa. Langsung mempraktekkan dari hasil gejala dan penyebab yang tadi kamu sudah diskusikan secara kelompok. Ya. Jadi
kelompok 1 nanti di sini ya di Vios ya. Nanti yang kelompok 2 ada di Yaris ya. Yang kelompok 3 di sana ya Mas ya, di engine stand gitu. Nah, terus jangan lupa ya, ketika mau praktek kita cek dulu K3 ya. Berpak ya kan, sepatu ya kan, terus alat dan bahan yang baik ya, tidak ada yang rusak gitu ya. Fender cover dan grill cover terpasang biar kendaraan itu tidak lecet ya atau rusak gitu. Jadi dipastikan seperti itu. Nah, untuk praktek atau pengisian job sheet itu nanti saya kasih waktu sekitar 20 sampai dengan 25 menit lah atau sampai dengan 30 menit ya pada saat itu ya. Nanti setelah itu kalian evaluasi juga hasilnya apa ya. Kalian hasilnya apa ketika sudah praktek. Sama ya, nanti maju ya perwakilan kelompok, nanti beda orang ya. Ya, beda orang biar nanti bisa maju semua. Nanti beda orang silahkan mempresentasikan hasil dari observasi secara langsung kepada kendaraan. Begitu ya, paham? Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Silahkan untuk langsung ke kendaraan masing-masing. Nah, ini kan ada satuannya. Ada satuannya Newton, ya kan? Iya. Ada satuannya kilogram force, ya. Dan yang lainnya. Itu satuannya beda-beda. Atau kalau ini bacanya itu pounds ya. Pounds, LB itu pounds. Oke, Pak. Ya. Nah, itu kalau ini tadi kekencangan, ini tegangan. Jadi dibedakan. Itu. Paham ya? Kalau kencangan itu misalkan ya, kencangan ya. Ini fan belt nih, ini fan belt nih. Kamu tekan set, ya kan? Kamu tekan, lah ini jarak dari sini ke sini berapa? Itu kencangan. Tapi kalau tegangan nanti diukur dengan menggunakan belt tensile gauge. Itu nanti beratnya berapa? Ada di situ udah kebaca menggunakan belt tension gauge untuk mengukur tegangan V-belt atau fan belt. Gitu. Moga silakan dilanjut. Oke Mas, sudah selesai ya. Silakan nanti kita masuk ke tahap evaluasi ya. Evaluasi. Kita mengevaluasi apa saja tadi hasil diagnosis yang kamu periksa pada sistem pendingin. Nanti setiap kelompok ya tadi sudah diputuskan, sudah berunding bahwa untuk kelompok 1 yang maju nanti Adit ya, Mas Adit. Untuk yang kelompok 2 Mas Pandu, kelompok 3 Mas Yudra. Oke ya. Kita gilir kelompok 3 dulu ya. Nah, tadi kan kelompok 1. Ya, kelompok 3 dulu untuk presentasi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan kelompok 3 untuk melaksanakan pemeliharaan sistem pendinginan engine Vios atau Yaris. Yang pertama itu pemeriksaan. Periksa kondisi air pendingin pada reservoir tank. Standar upper level, hasil tengah-tengah, kesimpulan ditambahkan air pendingin. Yang kedua, pemeriksaan kondisi air pendingin pada radiator tank standar menggunakan LLC atau SLLC. Hasil sudah menggunakan LLC. Kesimpulannya harus ditambah air pendingin LLC. Yang ketiga, pemeriksaan kebocoran sistem pendingin. Standar 1,3 kg atau cm persegi. Hasil 0,7 km Hz atau cm persegi. Kesimpulan masih standar. 4. Pemeriksaan tutup radiator secara visual. Untuk secara visual masih baik. Hasil terdapat karat di bagian spring. Kesimpulan harus diganti dengan yang baru. Pemeriksaan tekanan tutup radiator. A. Hasil real valve 0 km per cm persegi. Standar 0,8 kg force per cm persegi. Hasil mengalami kebocoran. Kesimpulan harus diganti dengan yang baru. Vakum
valve. Hasil vakum valve 0 km Kilogram. per centimeter persegi. Standar 0,8 kg force per centimeter persegi. Hasil sudah mengalami kebocoran. Kesimpulannya harus diganti dengan yang baru. 5. Pemeriksaan tali kipas secara visual. Standar, tidak ada retakan atau robek. Hasil masih bagus. Kesimpulan masih dapat digunakan. 6. Pemeriksaan tegangan tali kipas. Standar 60 sampai 70 kg horse. Hasil masih bagus. Kesimpulannya masih standar. 7. Kekencangan tali kipas standar 0,45 sampai 14,99 mm. Hasil masih standar. Kesimpulannya oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Oke ya. Tadi hasil pemeriksaan dari kelompok 3 berarti tutup radiator harus diganti ya Mas ya. Oke, karena tadi mengalami karat dan ketika dipompa itu kebocoran ya. Jadi vakumnya sama relay valve sudah nggak bekerja ya. Oke. Oke ya. Oke, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kita sudah mencapai akhir dari pembelajaran sistem pendingin. Coba saya ingin ada salah satu siswa yang memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Apa yang kita dapat pada pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan yang akan mengasih kesimpulan. Ya, silakan Mas Adit. Ya. Kita dapat mengetahui cara kerja sistem pendinginan dan Oke. mengetahui komponen-komponen sistem pendinginan beserta fungsinya. Oke. Kita juga dapat Bisa menggunakan menggunakan cup tester. Oh iya, siap. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Mas Adit, tepuk tangan dulu. Untuk Mas Aditya ya. Ya, itu kesimpulan pada Mas Aditya ya. Selanjutnya silakan siapkan smartphone ya. Kita akan melaksanakan asesmen ya pada sistem pendingin. Silakan disiapkan untuk smartphone-nya. Ya, oke, sudah masuk semua ya. Ya, kalau di rata-rata di sini hampir nilainya adalah 90 semua. Tepuk tangan ya. Nah, berarti ketika kalian sudah mendapatkan nilai 90 berarti kalian dinyatakan kompeten untuk sistem pendingin. Oke. Sudah selesai. Yang terakhir adalah silakan kalian untuk mengisi refleksi dari pembelajaran hari ini. Oke, sudah semua. Alhamdulillah kita sudah selesai pada pembelajaran sistem pendingin atau diagnosa sistem pendingin pada hari ini ya. Terima kasih untuk kalian semua ya. Untuk menumbuhkan semangat ya. Mari kita teriakan yel-yel SMK kita ya. SMK bisa. SMK hebat. Bunda Satria saya. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Oke. Ya, semoga ilmu yang sudah didapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya menjadikan calon teknisi yang handal dan berkualitas. Amin ya. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Silakan. Siap, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat. Oke, terima kasih ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.